nama saya Mir Faiz, nomor stambuk 2022 10 angka. Memberikan bunga yang lebih besar dibandingkan tabungan biasa atau minim risiko, atau tiap bulannya harus menyediakan dana untuk disetor ke rekening khusus tabungan berjangka. Yang keempat, ada tidak bisa diambil sebelum jangka waktu yang dipilih. Yang kedua, ada deposito minim risiko dan bunga tabungan lebih besar dibandingkan bunga tabungan biasa. Jika diambil kurang dari jangka waktu tertentu, kita akan dikenakan penalti. Ada yang keempat, bunga masih lebih rendah dibanding dengan investasi yang berhadapan langsung dengan pasar uang. Yang ketiga, ada obligasi, bunga lebih besar dibandingkan bunga deposito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imr Folio. Saya ingin mempresentasikan pertanyaan tugas 2, jelaskan tujuan dalam berinvestasi. Jawabannya yaitu tujuan dalam berinvestasi adalah untuk mendapatkan atau juga make up tujuan jangka pendek atau tujuan jangka panjang. Dari sisi kebutuhan, ada untuk kebutuhan primer dan sekunder di pendidikan anak, kesehatan, dan spekulasi. Dalam hal itu, jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan investasi. Yang pertama, terdapat sejumlah faktor-faktor yang menjadi tolak ukur dalam mengambil keputusan investasi, seperti urus kas, struktur modal, likuiditas, kebijakan hutang, profitabilitas, pertumbuhan penjualan, kesempatan investasi, dan tingkat risiko investasi, stabilitas investasi, kondisi negara, perubahan suku bangsa, dan lain sebagainya. Yang pertama, ada tingkat optimisme para manajer. Jadi ketika para manajer semakin optimis tentang masa depan, maka mereka juga akan melakukan lebih baik investasi, sehingga ketika jumlah permintaan meningkat, keuntungan yang mereka dapatkan juga akan bertambah. Yang kedua, ada tingkat laju pertumbuhan ekonomi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas di yang pertemuan kelima yang berjudul jenis instrumen keuangan. Jenis instrumen keuangan yang pertama yaitu adalah jelaskan bentuk investasi dalam instrumen derivatif, jelaskan juga antara masing-masing instrumennya. Yang pertama, jawabannya adalah hadirnya berbagai instrumen investasi mendorong masyarakat untuk memahami instrumen investasi yang akan dipilih. Sebelum investasi, seseorang harus menentukan tingkat risiko dari instrumen yang diambil dalam industri finansial. Derivatif adalah sebuah instrumen investasi, nilainya tergantung pada nilai underlying aset. Dalam pengertian yang lebih luas, kontrak instrumen derivatif merupakan kontrak finansial antara dua pihak atau lebih guna untuk memenuhi janji untuk membeli. Soal pertemuan ke-6 yang juga instrumen apa yang akan Anda pilih. Jawaban dari saya yaitu, menurut saya langkah yang pertama adalah memahami mindset investasi sebagai pemilih. Kita sebelum memulai investasi harus terlebih dahulu memahami aktivitas dari tujuan investasi. Setiap orang memiliki tujuan investasi yang berbeda-beda. Ini nantinya akan berpengaruh pada keputusan dan risiko yang akan dihadapi. Yang kedua, adalah langkah kedua, kita harus mampu menghitung nilai perkiraan. Tugas pengenalan pasar modal. Yang pertama, peran pasar modal dalam perekonomian, definisi pasar modal dan perbedaannya dengan pasar uang, fungsi pasar modal, alokasi sumber daya, pentingnya investasi dalam pasar modal, struktur pasar modal, peran otoritas jasa keuangan. Awal abad ke-20, pasar modal Indonesia pertama kali muncul di masa pemerintahan kolonial Belanda, tepatnya pada tahun 1912 dengan didirikannya Batavius Vereniging van Effectenhandel yang merupakan bursa saham pertama di Indonesia masa kemerdekaan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah subpokok bahasan. Yang pertama, yang keempat fungsi pasar modal dalam alokasi sumber daya. Yang kelima pentingnya investasi dalam pasar modal. Struktur pasar modal, peran otoritas jasa keuangan OJK. Yang ke-8 tantangan di pasar modal. Yang ke-9 peluang di pasar modal. Yang bagian 3 sejarah perkembangan pasar modal di Indonesia. Berikut hasil ringkasan saya, yaitu mengenai tentang bagaimana cara memilih instrumen investasi yang sesuai dengan tujuan investasi dan profit risiko Anda, dan sebutkan juga instrumen apa yang akan Anda pilih. Jawaban saya adalah, menurut saya, langkah yang pertama adalah memahami mindset investasi. Sebagai pemula, kita sebelum memulai investasi harus terlebih dahulu memahami aktivitas dari tujuan investasi. Bismillahirrahmanirrahim. Keuangan saham. Di subtitel pokok bahasan, yang pertama ada pengertian, yang kedua jenis-jenis saham, yang ketiga peran utama saham, yang keempat perdagangan saham, yang kelima risiko yang terkait dengan investasi saham. Yang pertama pengertian. Saham juga dikenal sebagai ekuitas atau saham modal, adalah instrumen keuangan yang mewakili kepemilikan dalam sebuah perusahaan. Saya ingin subtitel pokok bahasan, yang pertama pendahuluan, yang kedua tujuan, yang ketiga asumsi dasar analisis teknikal, yang keempat manfaat analisis teknikal, yang keempat pilar analisis teknikal, dan yang terakhir indikator teknikal. Pendahuluan. Analisis teknikal adalah suatu metode evaluasi keamanan finansial seperti saham atau mata uang yang mengandalkan data historis harga dan volume. Saya ingin adalah suatu metode yang mendalam untuk mengevaluasi nilai sebenarnya suatu aset keuangan seperti saham atau obligasi. Yang kedua, analisis ini membantu investor untuk membuat keputusan investasi berdasarkan kesehatan dan kinerja suatu perusahaan atau aset. Yang kelima, elemen analisis fundamental, laporan keuangan neraca, menunjukkan aset, kewajiban, dan ekuitas perusahaan pada suatu titik waktu. Yang kedua, laba rugi, menyajikan pendapatan biaya dan laba bersih selama Terakhir, tugas 12 tentang strategi investasi dalam saham. Pengertiannya yaitu strategi investasi saham adalah secara rencana atau pendekatan yang digunakan oleh investor untuk membeli, menjual, atau memegang saham dengan tujuan mencapai hasil investasi yang diinginkan. Yang kedua, ini melibatkan pemilihan saham, alokasi aset, dan pengembalian keputusan yang didasarkan pada analisis pasar dan tujuan keuangan individu. Yang kedua, hal-hal yang perlu diperhatikan. Tujuan investasi. Tujuan ini dapat berkisar dari pertumbuhan modal jangka panjang, pendapatan dividen, hingga perlindungan nilai investasi.